Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertanyaan yang sampai kepada saya, kepada kita, bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Baik, pertama, semoga saudara penanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perlindungan, keberkahan hidup, ya, kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bentuk pertanyaan ini adalah bukti dan wujud dari anak yang soleh tentunya, ya. Masih terfikir bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Para ulama kita ada menjelaskan apabila kedua orang tua atau salah satu dari orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni telah meninggal dunia, yang lazim dan umum diketahui ya tentunya mendoakan kedua orang tua tersebut, ya, orang tua kita yang telah wafat tersebut. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, ya. Doa Rabbi ighfirli wa liwalidayya itu Allah yang mengajarkan, ada di dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Nuh ayat 28. Ya Tuhanku, Rabbi firli wali walidayya, ya Rabb, ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku, ya. Nah, doa kepada kedua orang tua ini boleh dilafazkan setiap usai sholat, ya, atau ada juga keterangan dari tabi'in yang mendoakan ampunan bagi orang tuanya di dalam sholat, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Urwah bin Az-Zubair, ya, rahimahullah, adalah ulama tabi'in, dan beliau ini adalah murid dari banyaknya sahabat Nabi, dan beliau ini adalah ponakannya Aisyah, ya, radhiyallahu anhum. Jadi ponakan dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Urwah bin Az-Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang merupakan masih ponakannya Aisyah radhiyallahu anhum. Beliau adalah putra dari Zubair bin Al-Awwam. Ayahnya itu Zubair Al-Awwam, sedangkan ibunya adalah Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Asma dengan Aisyah itu bersaudara, sama-sama putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dijelaskan bahwa Urwah bin Zubair bin Al-Awwam ini, Urwah bin Zubair yaitu ulama tabi'in tadi yang merupakan ponakannya Aisyah radhiyallahu anhum, istri Rasulullah. Beliau sering membacakan doa untuk kedua orang tuanya ketika dalam sujud, ya, ketika sholat. Jadi setelah membaca doa sujud, ya, boleh berdoa, ya, untuk ampunan kepada kedua orang tua kita ketika kita di dalam sujud, ya. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan orang tuaku, kedua orang tuaku, ya. Nah, amalan dari Zubair, amalan dari ulama tabi'in ini, ya, Urwah bin Zubair, ini sesuai dengan hadis Rasulullah, ya, tidak melanggar dari sunnah, bahkan sesuai
Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa paling dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah pada saat waktu dia sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat itu, yaitu pada saat sujud itu. Hadis riwayatkan Imam Muslim ya, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Jadi boleh mendoakan setelah sholat atau boleh juga ketika sujud terakhir ya dalam sholat. Kemudian setelah memohon ampunan ya, berdoa kepada kedua orang tua kita, melaksanakan wasiatnya. Yang kedua yaitu melaksanakan wasiat dari kedua orang tua yang telah wafat itu. Tentunya wasiat dari kedua orang tua yang sifatnya ya tidak bertentangan dengan syar'i ya. Kalau wasiat orang tua kita itu bertentangan dengan syariat Islam, misalnya maaf ya, ada orang tua berwasiat, kalau saya mati tolong kamu bunuh tetangga saya ini, namanya bapak ini, ya itu jangan dijalankan karena itu bertentangan dengan syar'i. Tapi kalau wasiatnya misalnya, kalau saya meninggal dunia ya, tolong bantu pembangunan masjid yang di sana di kampung kita sampai selesai, nah, itu wasiat yang perlu dijalankan. Pokoknya wasiat-wasiat yang sesuai dengan syar'i. Kalau wasiat yang tidak syar'i ya jangan, tidak perlu dijalankan, karena kalau wasiat itu justru isinya adalah bermaksiat kepada Allah ya tentu tidak perlu dijalankan. La ta'ati bi maksiatillah, tidak perlu mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mendengar dan taat adalah hak dan kewajiban selama tidak diperintahkan berbuat maksiat kepada Allah. Apabila diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat. Ya, itu dijelaskan Imam Bukhari perkara menjalankan wasiat orang tua yang sudah meninggal dunia. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak, karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, itu Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat 180 ya, silakan dibuka Al-Baqarah 180, dibaca di situ. Jadi wasiat yang perlu dijalankan itu wasiat orang tua kita yang sesuai syariat Islam, yang sesuai syar'i ya. Yang bertentangan dengan syar'i ya tidak boleh kita mentaati makhluk untuk maksiat kepada Allah ya. Ada wasiat-wasiat yang misalnya mengandung kemusyrikan, misalnya ada orang tua berwasiat sebelum wafat, dia bilang tolong kamu tidur di kuburan yang sudah tua itu selama 1 bulan penuh. Nah, itu jangan dijalankan karena tidak syar'i, tidak ada tuntunannya itu. Harus tidur di kuburan ya. Jadi wasiat yang perlu dijalankan adalah yang sesuai syar'i. Itu perlu diingat. Jadi jangan juga, wah ini saya dalam rangka taat kepada kedua orang tua saya diwasiatkan seperti ini, saya harus melakukan begini. Ya, tidak juga ya. Diperiksa dulu. Makanya ya kita memang beragama ini perlu berilmu ya, perlu faham, dan kalau kita tidak tahu, tanyakanlah kepada orang yang berilmu, yang mengetahui. Yang ketiga, cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia, yaitu menghubungkan tali silaturahim orang tua yang telah meninggal itu, serta berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya, karib kerabatnya, keluarganya ya. Itu sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya kebaikan yang utama adalah apabila seseorang melanjutkan hubungan silaturahim dengan keluarga sahabat ya dari ayahnya yang sudah wafat ya. Itu adalah bagian dari bir walidain, bagian dari berbakti kepada kedua orang tua sepeninggal mereka. Mereka sudah wafat, kita tetap menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga ayah kita yang sudah wafat. Kita tetap menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga ibu kita yang sudah wafat. Kepada sahabat-sahabatnya ya, waktu beliau masih hidup dia punya sahabat-sahabat, teman-teman, kita tetap menyambung silaturahim. Itu bagian dari amalan berbakti kepada kedua orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Jadi jangan sampai ayah kita meninggal dunia atau ibu kita meninggal dunia, kita tidak menyambung lagi silaturahim dengan keluarganya, karib kerabatnya, kawan-kawannya ya. Kita tetap silaturahim sebagai anak. Pak, Bu, saya anaknya bapak ini yang sudah wafat. Oh, kamu anaknya sahabat saya. Itu menyambung silaturahim. Itu bagian dari birru walidain ya, berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya bagaimana ketika kita menyambung silaturahim itu kita dicuekin? Ya nggak apa-apa, intinya kita sudah berbuat ya, sudah menyambungkan silaturahim. Misalnya kita tidak dipedulikan oleh karib kerabat keluarga ayah kita atau ibu kita, ya apa boleh buat, kita sudah tetap ya, kita tetap menyambungnya, jangan memutuskannya. Ya, berbuat baik itu tidak pernah mengenal berhenti ya, dan harus sabar. Yang keempat, yang terakhir, bersedekah atas namanya itu dibolehkan ya. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa sedekah, ulama kaum muslimin bersepakat bahwa sedekah atas nama orang yang sudah meninggal ya dapat disampaikan kepadanya ya, terutama kedua orang tua kita ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis dari Aisyah bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, ibuku meninggal dunia dengan mendadak ya, dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bersedekah, apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya atas namanya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ya benar ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan sanad Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah ya. Jadi sampai. Nah, itulah diantara cara yang dituntunkan di dalam Islam ketika kita hendak berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga bermanfaat, semoga dapat diamalkan dan dijalankan. Dan bagi kita tentunya sebagai anak ya harus selalu mengenang jasa kedua orang tua kita yang telah banyak berjasa di dalam hidup kita ya. Dan anak yang berbakti kepada orang tuanya biasanya juga nanti akan dibalas oleh anaknya, keturunannya juga akan berbakti kepadanya. Begitu pula anak yang durhaka, itu biasanya juga anaknya juga akan durhaka kepadanya. Nauzubillah min zalik. Inilah jalannya kaum muslimin, jalannya orang-orang salihin, birru walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika masih hidup mereka maupun telah wafat mereka. Semoga bermanfaat, ikhwan fillah, saudaraku dan kaum muslimin. Dan kita berdoa kepada Allah semoga orang tua kita yang masih hidup dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah ya, dan diberkahi umur mereka. Dan orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah lipat gandakan pahala-pahala kebaikan mereka ketika masih hidup di dunia. Dan kalau kita selesai sholat atau dalam sholat sujud terakhir boleh mendoakan orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya
dan bersedekahlah ya atas nama orang tua kita, ya, sedekah semampu kita. Mudah-mudahan menambah bagi mereka pahala mereka. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.